Dirgahayu Indonesia ke-76 tahun Merdeka. Kami mengucapkan selamat ulang tahun di tanggal 7 Merdeka. Selamat dan semangat atas perjuangan kita selama ini. Kita harus berjalan dan kita harus semangat. Tidak ada kata menyerah dan kita harus tetap bertahan. Bukanlah halangan, tapi pesan untuk kita waspada dan menjaga kesehatan. Ada yang mengucapkan diri. Yang mengasihi, selalu menyertai, dan selalu membimbing. Anugerah dan berkat Tuhan untuk kita semua orang yang percaya dan beriman. Buat hadapi semua menjadi Indonesia yang ke-76 Merdeka! Selamat ulang tahun Edu Kerimam Bonjol yang ke-5 Growing Together. Hai guys, hari ini kita mau mencoba bikin konten mengenai ikon di kota Semarang. Karena kondisi sampai saat ini masih PPKM, ada beberapa lokasi wisata yang tidak bisa kami datangi atau kunjungi. Tapi kita usahakan untuk buat kontennya dan semoga bermanfaat. 1. Kota Lama, ada Gereja Belenduk, Gedung Marba, dan Taman Sri Gunting. Nomor 2, Tugu Muda, ada Lawang Sewu, Museum Manda Bakti, dan Wisma Perdamaian. Yang ketiga, Simpang 5, ada Lapangan Pancasila, dan Masjid Baitur Rahman. Yang keempat, Sampokong, tentu kita tahu itu. Yang kelima, ada Masjid Agung Jawa Tengah. Gereja Belenduk. Gereja ini sesungguhnya bernama Gereja GPIB Immanuel di Jalan Lejen Suprapto 32 Semarang. Gereja Belenduk adalah gereja Kristen tertua di Jawa Tengah yang dibangun oleh masyarakat Belanda yang tinggal di kota Semarang pada tahun 1753. Gereja ini berbentuk oktagonal atau persegi 8, mempunyai kubah besar, dilapisi perunggu, dan di dalamnya terdapat sebuah orgel barok. Arsitektur di dalamnya dibuat berdasarkan salib Yunani. Gereja ini direnovasi pada tahun 1894 yang menambahkan kedua menara di depan gedung gereja ini. Nama Belenduk sendiri adalah julukan dari masyarakat setempat yang berarti kubah. Gereja ini hingga sekarang masih dipergunakan setiap hari Minggu. Di sekitar gereja ini juga terdapat sejumlah bangunan lain dari masa kolonial Belanda. Gedung Marba. Gedung Marba adalah salah satu cagar budaya Indonesia yang terletak di kota Semarang. Gedung ini berada di kawasan Kota Lama Semarang dan dibangun pada pertengahan abad ke-19 Masehi. Gedung Marba mempunyai 2 lantai dengan dinding setebal rata-rata 20 cm. Gedung Marba dibangun dan dimiliki oleh seorang saudagar kaya dari Yaman yang bernama Marta Bajumer. Nama gedung ini merupakan akronim dari nama pemiliknya. Fungsi gedung ini awalnya ada 2, yaitu sebagai kantor urusan pelayaran dan toko dagang.
Gedung Marba memakai dekorasi dengan ornamen khas Hindia Belanda. Bahan bangunan yang utama adalah batu bata, kayu, dan besi tuang, dan mempunyai bentuk simetri yang diterapkan pada setiap kolom dan jendela. Taman Sri Gunting. Taman ini berada di kawasan wisata Kota Lama Semarang, tepatnya di sepanjang Jalan Lejen TNI Suprapto. Taman ini dikelilingi oleh 4 bangunan tua, Gedung Marba di bagian selatan, Gedung Jiwasraya di bagian barat daya, Gereja Belenduk di bagian barat, dan Gedung Kertaniaga di bagian timur. Taman Sri Gunting ini sangat disukai oleh para wisatawan lokal karena kenyamanan dan keindahannya. Pada zaman dahulu, Taman Sri Gunting adalah tempat yang digunakan sebagai lapangan parade baris berbaris oleh militer Belanda. Taman Sri Gunting sendiri mulai dibangun di akhir 1970 hingga awal 1980-an. Pada tahun 2001, Taman Sri Gunting mulai digunakan sebagai ruang terbuka yang dapat dikunjungi oleh semua orang. Hingga 2004 kembali mulai dibangun jalan setapak yang berada di 4 penjuru taman. Hal itu dilakukan agar masyarakat bisa menikmati keindahan taman yang menjadi salah satu ikon Kota Lama Semarang. Bahkan pada tahun 2017, Taman Sri Gunting diperbaiki dan dipercantik dengan beragam hiasan yang ada di taman. Tugu Muda. Tugu Muda adalah tugu atau monumen yang dibangun untuk memperingati pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang di Semarang pada masa transisi kekuasaan ke Belanda yang terjadi pada tanggal 15 hingga 19 Oktober 1945. Dua penyebab utama pertempuran ini adalah karena larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia Persero yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta. Gedung Lawang Sewu dibangun secara bertahap di atas lahan seluas 1,8 hektar. Bangunan utama dimulai pada 27 Februari 1904 dan selesai pada Juli 1907. Sedangkan bangunan tambahan dibangun sekitar tahun 1916 dan selesai pada tahun 1918. Bangunannya dirancang oleh Profesor Jacob dari Amsterdam dengan ciri dominan berupa elemen lengkung dan sederhana. Bangunan didesain menyerupai huruf L serta memiliki jumlah jendela dan pintu yang banyak sebagai sistem sirkulasi udara. Karena jumlah pintunya yang banyak, maka masyarakat menamainya dengan Lawang Sewu, yang berarti 1000 pintu. Saat ini Lawang Sewu selain digunakan sebagai museum yang menyajikan beragam koleksi dari masa ke masa perkeretaapian di Indonesia, juga menjadi tempat wisata sejarah. Juga dapat disewa untuk kegiatan pameran, ruang pertemuan, pemotretan, syuting, pesta pernikahan, festival, bazar, pentas seni, dan workshop. Museum Mandala Bhakti. Museum ini terdapat di Semarang, Jawa Tengah. Merupakan museum perjuangan Tentara Nasional Indonesia yang terletak di Jalan Sugio Pranoto nomor 1, tepat berhadapan dengan Monumen Tugu Muda. Museum ini merupakan museum militer atau museum sejarah. Bangunan museum dirancang oleh arsitek Belanda dan pada awalnya digunakan untuk pengadilan tinggi bagi golongan rakyat Eropa di Semarang. Bangunan ini diperkirakan dibangun sekitar tahun 1930 dan pada tahun 1950 bangunan ini digunakan oleh Kodam 4 Diponegoro sebagai markas besar Komando Wilayah Pertahanan II. Dan pada tahun 1985 gedung ini resmi digunakan sebagai museum. Wisma Perdamaian. Wisma Perdamaian adalah sebuah bangunan bersejarah sekaligus tempat wisata ikonik yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 209 Semarang. Bangunan ini berada di bundaran Tugu Muda dengan lahan seluas 15.000 meter persegi dan luas total bangunan mencapai 6.500 meter persegi. Gedung Wisma Perdamaian ini sendiri adalah revitalisasi dari bekas komplek APDN yang merupakan bangunan kuno aset pemerintah daerah Jawa Tengah. Wisma Perdamaian alias The Vredestein sudah ada sejak zaman pendudukan Belanda. Wisma ini dulunya adalah bangunan utama dari komplek villa yang dimiliki oleh Nicholas Harting, salah satu gubernur VOC. Gubernur Jawa Tengah yang menjabat saat ini yaitu Ganjar Pranowo mempersilahkan seluruh kalangan masyarakat memanfaatkan Wisma Perdamaian untuk kegiatan-kegiatan bertema musik, kesenian maupun kebudayaan supaya kota Semarang juga lebih berwarna. Simpang 5. Simpang 5 adalah sebuah lapangan yang berada di pusat kota Semarang. Lapangan ini disebut juga Lapangan Pancasila. Simpang 5 merupakan pertemuan dari 5 jalan yang menyatu, yaitu Jalan Pahlawan, Jalan Pandenaran, Jalan Ahmad Yani, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Ahmad Dahlan. Di sekitarnya berdiri hotel-hotel berbintang dan pusat perbelanjaan.
Masjid Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman terletak di Semarang. Dibangun pada 10 Agustus 1968. Masjid ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 15 Desember 1974. Keberadaan masjid ini hingga sekarang menjadi kebanggaan warga Semarang. Apalagi lokasinya berada di Simpang 5 yang merupakan pusat kota Semarang. Bangunan masjid berbentuk limasan dan berdiri di atas lahan seluas 11.765 meter persegi. Saat ini Masjid Raya Baitur Rahman tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah dan wadah berkumpulnya umat, melainkan juga pusat dakwah Islam. Di kompleks tersebut juga berkembang pesat lembaga pendidikan TK dan SD Hajah Istriati 1. Kelenteng Sampokong. Kelenteng Sampokong terletak di kawasan Pemongan sebelah barat daya kota Semarang. Mempunyai makna literal Gua Tiga Orang Sakti, yaitu bekas tempat persinggahan dan pendaratan pertama seorang laksamana Tiongkok beragama Islam yang bernama Cheng He atau Cheng Ho. Kelenteng ini disebut Gedung Batu karena bentuknya merupakan gua batu besar yang berada di sebuah bukit batu. Menurut cerita, laksamana Cheng Ho sedang berlayar melewati Laut Jawa, namun saat melintasi Laut Jawa, banyak awak kapalnya yang jatuh sakit. Kemudian ia memerintahkan untuk membuang sauh. Kemudian kapalnya merapat ke pantai utara Semarang untuk berlindung di sebuah gua dan mendirikan sebuah masjid. Kelenteng Sampokong memiliki beberapa kompleks bangunan, di antaranya yaitu bangunan kelenteng utama atau Sampokong, Kelenteng Kiai Jurumudi, Kelenteng Dewa Bumi, Kelenteng Kiai Jangkar, Kelenteng Kiai Nyai Tumpeng dan Kiai Cundrik Bumi, serta Gua Pemujaan Sampokong. Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid ini merupakan masjid Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Semarang. Masjid ini mulai dibangun sejak tahun 2001 hingga selesai secara keseluruhan pada tahun 2006. Masjid ini berdiri di atas lahan seluas 10 hektar dan diresmikan oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 November 2006. Masjid Agung Jawa Tengah dirancang dalam gaya arsitektural campuran Jawa, Islam, dan Romawi. Dirancang oleh arsitek Insinyur H. Ahmad Fanani. Bangunan utama masjid beratap limas khas bangunan Jawa, namun di bagian ujungnya dilengkapi dengan kubah besar berdiameter 20 meter, ditambah lagi dengan 4 menara masing-masing setinggi 62 meter di tiap penjuru atapnya sebagai bentuk bangunan Masjid Universal Islam, lengkap dengan 1 menara terpisah dari bangunan masjid setinggi 99 meter. Gaya Romawi terlihat dari bangunan 25 pilar di pelataran masjid. Pilar-pilar bergaya Kolosium Roma di Romawi dihiasi kaligrafi-kaligrafi yang indah. Teman-teman yang sudah menonton video konten Fit and Deliver Imam Bonjol Semarang kali ini, mungkin masih banyak kekurangan di sana sini dan masih kurang sempurna, tapi kami ingin memberikan suatu persembahan konten video yang bermanfaat, terutama di hari ulang tahun Al-Zulkar Imam Bonjol Semarang yang ke-5 dan di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini. Semoga bisa memberi manfaat dan pengetahuan sejarah mengenai ikon-ikon di kota Semarang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton dan minta untuk bisa follow, menekan tombol lonceng, dan subscribe ya. Sampai jumpa di konten video kita selanjutnya. Salam kompak, tim LD Hooker Imam Bonjol Semarang. Teamwork makes the dream work.